Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Pertempuran Sengit Tak Terelakkan. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Tidak ada kesempatan lagi orang-orang Kumbang Kuning dan orang-orang Cengkir Pitu segera mengambil sikap. Namun sementara itu, seakan-akan tanpa disadari, orang-orang yang tinggal di istana kecil itu pun segera berlompatan saling mendekat. Mereka kemudian siap melawan kedua kelompok yang datang menyerang itu dalam satu kesatuan di tengah-tengah pendopo. Istana kecil itu, Pinten yang semula berdiri agak terpisah, telah menyatukan diri pula di antara Sangkan dan Panon. Kiai Rancang Bandang, Ki Rekso Bau dan Ki Ajarspati telah menutup lingkaran belahan lain. Mereka sudah siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Sejenak kemudian, orang-orang Kumbang Kuning dan Cengkir Pitu masih saja ragu-ragu untuk menyerang, meskipun mereka telah mengepung rapat. Kesatuan kecil memang tidak mudah untuk diserang bersama-sama, justru karena mereka tidak terpencar. Dengan demikian, maka orang-orang Cengkir Pitu dan Kumbang Kuning itu seakan saling berdesakan. Ajar Sukoniti, Pangeran Suro Reksopati, Raden Kudorupoko, dan Ki Dangalit telah berpencar pula dan berdiri di empat arah. Sejenak mereka masih termenung, namun ketika Pangeran Suro Reksopati mulai menghunus senjatanya, maka pertempuran itu pun segera mulai. Pada tingkat pertama, mereka saling menjajaki kemampuan masing-masing. Orang-orang Cengkir Pitu dan orang-orang Kumbang Kuning sedang berusaha untuk mencari kesempatan yang paling baik untuk memecahkan lingkaran kecil yang rapat itu. Tapi senjata keenam orang yang berdiri dalam lingkaran itu seakan-akan telah menjadi perisai yang tidak tertembus sama sekali. Namun demikian, pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Masing-masing mulai meningkatkan kemampuannya untuk menekan lawan-lawannya. Dalam pada itu, di luar rego halaman seorang berdiri termenung. Sejenak ia mengawasi keadaan. Dengan kaki yang timpang ia melangkah mendekat. Dari rego halaman ia melihat bahwa pertempuran di pendopo istana kecil itu sudah dimulai. Namun tiba-tiba saja orang itu terkejut ketika ia melihat seseorang dengan tergesa-gesa mendekati rego halaman tanpa ragu-ragu. Orang yang timpang itu pun segera mempersiapkan diri. Ia belum dapat mengenal orang itu di dalam kegelapan. Tapi menilik langkahnya, maka orang tentu mempunyai kepercayaan pada dirinya sendiri. Tapi orang itu terkejut ketika semakin dekat ia melihat dalam keremangan malam, siapakah yang berjalan dengan tergesa-gesa itu? Ki Buyut, sapa orang yang timpang itu. Ki Buyut terkejut, tiba-tiba saja ia melihat seseorang muncul dari kegelapan. Karena itu sambil mengacungkan pedangnya ia bertanya, "Siapa kau?" "Wirid, namaku Wirid." "Apakah kau orang Kumbang Kuning atau orang Cengkir Pitu?" Ki Wirid menggeleng kepalanya, katanya, "Bukan Ki Buyut, aku orang lain, sama sekali aku tidak terlibat dalam persoalan yang terjadi itu." "Kalau begitu minggirlah. Ki Buyut akan kemana?" "Kau mengenal aku sebagai Buyut di Karangmojo. Setiap orang mengenal Ki Buyut. Minggirlah, aku akan ikut serta dalam persoalan istana kecil ini. Aku tidak dapat tinggal diam karena aku tahu bahwa orang-orang Kumbang Kuning dan Cengkir Pitu akan menyerang dan membunuh seisi istana ini. Jadi apakah yang akan Ki Buyut lakukan? Di dalam istana ini ada beberapa orang yang akan mempertahankan seluruh isinya. Tapi kekuatan yang ada tentu tidak akan seimbang. Dan Ki Buyut akan ikut bertempur. Aku akan berdiri di pihak mereka yang mempertahankan istana kecil ini. Tetapi orang-orang Kumbang Kuning dan Cengkir Pitu itu sangat berbahaya, Ki Buyut.
mereka tidak akan berbelas kasihan sedikitpun terhadap mereka yang telah menyatakan diri melawan mereka. Aku tidak memerlukan belas kasihan. Aku adalah orang yang tahu diri. Seluruh pedukuhan Karangmojo merasa berutang budi pada Pangeranku Donarpodo. Dan sekarang keluarga yang ditinggalkannya akan mengalami bencana. Apakah aku akan dapat berpangku tangan melihat istana ini menjadi Karangabang? Tidak. Aku harus berbuat sesuatu meskipun aku sadar bahwa aku akan mati. Itu namanya membunuh diri, Ki Buyut. Baiknya Ki Buyut tidak usah melibatkan diri. Bantu saja yang lain yang dapat Ki Buyut berikan, tetapi jangan nyawa Ki Buyut. Jangan halangi aku, nyawaku masih belum berarti dibandingkan dengan sumbangan-sumbangan yang pernah diberikan oleh Pangeranku Donarpodo bagi pedukuhan yang semula kering kerontang dan bagaikan selalu terbakar karena warnanya yang kuning kemerah-merahan. Sekarang pedukuhan Karangmojo menjadi hijau, bahkan lereng-lereng pegunungan yang gundul pun mulai ditumbuhi pepohonan. Kehidupan di seluruh pedukuhan menjadi jauh lebih baik dari masa-masa sebelum Pangeranku Donarpodo datang. Ki Wirid menarik napas dalam-dalam, namun katanya kemudian, "Ki Buyut, kau diperlukan sekali oleh pedukuhan Karangmojo. Kau yang pernah mendapat petunjuk langsung dari Pangeranku Donarpodo seharusnya mengembangkan terus usaha yang sudah nampak hasilnya itu. Tetapi jika tiba-tiba saja kau bunuh diri, maka siapa yang akan yakin bahwa pegunungan ini tidak akan kembali lagi di musim kering yang panjang? Siapakah yang akan menjamin bahwa parit-parit akan tetap mengalir dan sawah di lembah yang rendah itu dapat panen 2 kali setahun?" Ki Buyut termenung, tetapi kemudian jawabnya, "Anak-anak muda Karangmojo sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan bagi pedukuhan mereka untuk menjadi pedukuhan yang lebih baik. Karena itu hidupku sudah tidak banyak berarti lagi. Sekarang menjilah, aku akan berbuat sesuatu bagi keselamatan istana kecil ini. Tetapi itu tidak akan berarti apa-apa. Kemampuanmu tidak akan dapat diperbandingkan dengan kemampuan orang-orang Kumbang Kuning dan orang-orang Cengkir Pitu. Aku tidak peduli, apalagi kau hanya sendiri. Aku memang hanya sendiri. Aku melarang setiap orang yang akan ikut bersamaku. Karena dengan demikian kematian akan semakin bertambah-tambah. Juga kematianmu akan sia-sia. Sekarang kembalilah ke pedukuhan. Tenagamu lebih berarti untuk mengubur mayat-mayat yang akan bergelimpangan di halaman ini, daripada kau akan ikut menambah beban bagi mereka yang hidup." Ki Buyut menjadi bimbang, namun kemudian ia menghentakkan giginya sambil mengacungkan pedangnya. "Minggir, atau kau akan menjadi orang pertama yang akan aku bunuh." "Jangan Ki Buyut, aku menasihatimu. Pertempuran itu adalah arena perkelahian bagi orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi." "Setan!" Ki Buyut seolah-olah tidak peduli lagi. Ia makin menuju ke pintu gerbang. Tapi orang timpang yang menyebutnya diri Ki Wirid itu menghalanginya sambil berkata, "Kembali sajalah." "Tidak, aku tidak mengizinkan kau masuk." Ki Buyut menjadi tegang dan tiba-tiba saja ia membentak, "Kau terlalu salah. Seorang dari orang-orang Kumbang Kuning atau orang-orang Cengkir Pitu. Jangan menyesal. Aku akan membunuhmu jika kau tidak menepi." Tapi orang itu tetap berdiri tengah jalan. Karena itu Ki Buyut menjadi tidak sabar lagi. Dengan kesal yang membentak, "Pergi atau kau akan mati di sini." Ki Wirid menarik napas dalam-dalam. Tatapan matanya tiba-tiba saja menjadi sayu. Katanya, "Ki Buyut, yang telah dilakukan oleh Pangeranku Donarpodo sama sekali tidak seimbang dengan nyawamu. Nyawa seseorang adalah sangat berharga, sedangkan yang dilakukan oleh Pangeranku Donarpodo tidak lebih daripada menganjurkan kepada orang-orang Karangmojo untuk memperbaiki saluran-saluran air, menanami lereng pegunungan dengan batang metir yang akan dapat membantu melunakkan tanah yang berbatu-batu padas. Selebihnya adalah kerja keras orang-orang Karangmojo sendiri." "Cukup!" tiba-tiba saja Ki Buyut membentak. "Kau tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Pangeranku Donarpodo yang lebih senang kalau dipanggil Kiku Donarpodo. Kau memang pantas dibunuh paling dahulu dari semua kawan-kawanmu. Kau berusaha memperkecil arti Pangeranku Donarpodo bagi kami.
Orang timpang itu menarik napas dalam-dalam sambil berdesis. Kok salah paham, Ki Buyut? Persetan, minggir. Aku tidak mempunyai waktu, pertempuran di halaman sudah berlangsung. Tetapi ketika Ki Buyut melangkah maju, orang itu sama sekali tidak mau beranjak dari tempatnya. Ia masih saja menghadang sambil berkata, "Jangan bodoh, Ki Buyut." Ki Buyut tidak menjawab. Ia sudah kehilangan kesabarannya. Karena itu maka ia pun segera mengayunkan pedangnya, menyerang orang yang menghambat niatnya itu. Tapi Ki Buyut tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ia hanya merasa bahwa pedangnya sama sekali tidak mengenai sasarannya. Selebihnya semuanya menjadi gelap dan ia tidak mengerti apa yang terjadi kemudian. Perlahan orang timpang itu mengangkat tubuh Ki Buyut dan meletakkan di tempat yang gelap, tertutup oleh rimbunnya dedaunan. "Berbaringlah sementara di sini, Ki Buyut. Kau sudah terlalu tua dan ilmumu terlalu lemah untuk ikut serta dalam pertarungan yang mengerikan itu. Usahamu untuk membalas budi pada Pangeran Kudonarpodo adalah suatu sikap yang sangat terpuji, tetapi tidak dengan cara yang bodoh itu," desisnya sambil melangkah meninggalkan tubuh Ki Buyut yang seakan-akan sedang tidur nyenyak karena saraf kesadaran telah terganggu oleh sentuhan jari-jari orang timpang yang menamakan dirinya Ki Wirit itu. Dengan langkah yang tetap, Ki Wirit pun kemudian memasuki halaman istana kecil yang suram itu. Dadanya yang berdebar-debar rasanya menyesakkan napasnya. Ada sesuatu yang bukan perasaannya, bukan karena ia cemas akan nasibnya melawan orang-orang kumbang kuning dan orang-orang cengkir bidu, tetapi ada sesuatu yang lain yang membuatnya sangat gelisah. Tapi Ki Wirit menghentakkan tangannya dalam kegelapan yang membayangkan muridnya yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidupnya melawan orang-orang yang jumlahnya lebih banyak dan mempunyai ilmu yang tinggi. Ketika ia melihat cara yang dipergunakan oleh orang-orang yang berada di sana itu, ia pun menarik napas dalam-dalam sambil bergumam. Cara yang baik untuk mempertahankan diri, tapi selebihnya mereka tidak akan dapat berbuat banyak. Jika waktunya datang, maka mereka akan kelelahan dan satu-satu mereka harus menyerah. Tapi memang tidak ada cara lain yang lebih baik dari sekedar mempertahankan diri. Kedatangan orang timpang itu ternyata telah diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang bertempur. Karena itu maka dengan serta-merta Panon menyambut. "Kami sudah mulai, Guru." Ki Wirit tidak menyaut, tetapi ia melangkah dengan timpang mendekati arena. "Siapa kau?" Bidang alit yang berteriak. "Namaku Wirit," jawab orang itu yang sudah naik ke pendopo. "Aku mencari muridku dan aku menemukannya di sini. Agaknya ia sedang bertempur melawan sekelompok orang-orang yang tidak tahu diri." "Tutup mulutmu," teriak Raden Kudorpoko. "Muridku berada di dalam suatu lingkungan kecil dengan beberapa orang yang sebagian telah aku kenal, tetapi yang lain belum, sementara orang-orang cengkir bidu dan kumbang kuning yang jumlahnya jauh lebih banyak sedang berusaha membinasakannya." Sejenak suasana di pendopo itu menjadi semakin tegang, namun karena sebagian dari perhatian mereka tertuju pada orang timpang itu, maka pertempuran menjadi agak mereda. Dalam pada itu Pangeran Sendang Prapat dan Pangeran Cemoro Kuning tidak sabar lagi melihat kesombongan orang timpang itu. Dengan serta-merta mereka seakan-akan berjanji meninggalkan arena yang rasa-rasanya memang terlalu padat itu, langsung menyerang orang timpang yang menyebut dirinya Ki Wirit dan mengaku sebagai Guru Panon. Tapi keduanya sadar bahwa anak muda yang bernama Panon itu telah memiliki ilmu yang hampir sempurna, sehingga gurunya tentu orang yang pilih tanding. Namun agaknya keduanya memperhitungkan bahwa cacat kakinya akan mempengaruhi tata geraknya jika orang timpang itu telah benar-benar terlibat dalam pertempuran yang sengit. Demikianlah maka sejenak kemudian Ki Wirit sudah berhadapan dengan Pangeran Sendang Prapat dan Pangeran Cemoro Kuning. Dengan kasar Pangeran Sendang Prapat membentaknya, "Apa kau akan membanggakan kakimu yang timpang itu? Ayo berdoalah sebelum kau mati di pendopo ini. Aku akan turun saja ke halaman. Pendopo ini terasa terlampau sempit untuk hirup pikuk perkelahian. Bagi anak muda yang sedang bertahan itu, agaknya memang menguntungkan sekali, tetapi tidak bagiku."
Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat menjadi berdebar-debar melihat ketenangan orang timpang itu. Apalagi ketika keduanya melihat Ki Wirit seolah-olah tidak menghiraukan kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas dirinya saat ia berjalan dengan timpang turun ke halaman. Hampir di luar sadarnya Pangeran Sendang Prapat dan Pangeran Cemoro Kuning mengikutinya. Namun mereka telah bersiap dengan senjatanya. Setiap orang timpang itu dapat berbuat sesuatu di luar dugaan. Tapi Ki Wirit memang tidak berbuat apa-apa. Ia turun ke halaman dan kemudian berdiri tegak di dalam kegelapan. "Marilah Pangeran," berkata Ki Wirit. "Bukankah kalian berdua adalah Pangeran Sendang Prapat dan Pangeran Cemoro Kuning?" Dua pangeran itu termangu-mangu jenak. Dengan nada datar Pangeran Sendang Prapat menjawab, "Siapapun aku dan kau, kita akan saling membunuh di halaman ini. Aku tidak akan ingkar. Bersiaplah untuk mati." "Baiklah, tetapi aku ingin tahu mengapa Raden Kudorupoko justru berdiri di pihak Kumbang Kuning, tidak di pihak Cengkir Pitu." Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan. Sejenak kedua pangeran itu bimbang, namun kemudian Pangeran Sendang Prapat menjawab, "Tidak ada orang lain yang dapat mencampuri pilihan kami. Tapi dari mana kau berpijak sebagai alas pertanyaan itu?" "Aku hanya menduga-duga Cengkir Pitu dipimpin oleh Pangeran Soro Raksopati yang seharusnya lebih dekat dengan pangeran berdua daripada Soro Raksopati." "Persetan, aku tidak peduli," geram Pangeran Cemoro Kuning. "Kita tidak mempunyai waktu lagi, kami harus menemukan pusaka itu malam ini." "Itu tidak mungkin Pangeran, sebentar lagi fajar segera menyingsing di timur." Pangeran Cemoro Kuning tidak menjawab. Ia pun segera melangkah maju sambil mengacungkan senjatanya. Ki Wirit melangkah surut, namun ia pun tetap bersiap menghadapi segala kemungkinan. Jika kemudian Pangeran Cemoro Kuning melompat menyerang, maka Ki Wirit pun dengan tangkasnya mengelak pula. Sama sekali tidak terkesan kesulitan yang ditimbulkan oleh kakinya yang timpang itu. Tetapi jika ia dipaksa untuk mengerahkan segenap kemampuannya, maka timpang kakinya akan sangat berpengaruh, berkata Pangeran Cemoro Kuning dalam hatinya. Sejenak kemudian maka pertempuran di halaman itu pun menjadi semakin sengit. Ki Wirit yang timpang itu harus berjuang melawan Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat, dua orang pangeran yang memiliki kemampuan yang tinggi. Namun dalam pada itu Panon yang bertempur di pendopo menjadi heran. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa gurunya yang timpang itu mampu bergerak dengan kecepatan yang tidak kalah dengan kecepatan serangan Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat. "Aku tidak mengerti," gumam Panon pada diri sendiri. "Menurut pengamalanku, guru tidak dapat berbuat apa-apa dengan kakinya. Latihan-latihan yang diberikan terutama sekedar petunjuk-petunjuk dasar, dan aku sendirilah yang harus mengembangkan kemampuan gerak kaki. Guru hanya memberikan beberapa petunjuk, kemudian menilainya dengan serangan-serangan yang dilontarkan dengan tangannya. Tetapi ternyata kini ia melihat gurunya yang timpang itu mampu bertempur seolah-olah tidak cacat sama sekali. Namun dalam pada itu tekanan yang semakin lama semakin berat telah menghimpit orang-orang yang sedang bertahan di pendopo. Lingkaran mereka terus merapat, kadang-kadang satu dua di antara mereka sempat juga menyerang. Meskipun pada jarak yang sangat terbatas, namun mereka kemudian harus segera kembali menutup lingkaran pertahanan mereka. Tetapi ternyata bahwa pertahanan yang demikian itu sampai menjengkelkan lawan-lawan mereka. Mereka tidak dapat menyerang dengan leluasa bersama-sama karena sasarannya seolah-olah berkumpul di satu titik. "Licik," teriak Pangeran Soro Raksopati. "Marilah kita bertempur dengan jantan. Kita mencari tempat yang luas dan kita langsung berhadapan dengan dada-tengadah. Tidak seperti yang kalian lakukan sekarang, berdesakan dan kadang-kadang berperisai tiang pendopo." Yang terdengar adalah jawaban Kiai Rancang Bandang. "Aneh sekali, bagaimana jika kita berjanji kita akan bertempur dengan jantan dan jumlah yang sama banyak?" "Persetan," teriak Suro Raksopati. "Yang akan menentukan kemenangan adalah kekuatan kita masing-masing, bukan aturan yang kau buat." "Baiklah," yang menjawab adalah Ki Reksobau. "Kau pun jangan membuat aturan tentang cara kami berkelahi." Pangeran Suro Raksopati menggeram, tapi ia tidak berbicara lagi. Dengan geramnya ia menyerang Sangkan yang kebetulan berada di hadapannya.
Tetapi Sangkan sempat menangkis serangan itu dan bahkan melemparkan arahnya sehingga hampir saja senjatanya berbenturan dengan senjata salah seorang pengawalnya. Pada saat yang bersamaan Ki Dangalit dengan lincahnya meloncat maju dengan senjata terjulur. Tapi sambil mengumpat ia terpaksa menarik serangannya karena tiba-tiba seorang pengawalnya telah membentur sikunya karena ia pun sedang melangkah sambil menyerang. Gila, geram Ki Dangalit. Namun demikian ternyata bahwa lingkaran itu telah mengurung mereka yang mencoba bertahan itu. Semakin lama semakin rapat. Mereka justru semakin mapan dan berhasil saling menyesuaikan diri. Demikianlah pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru. Masing-masing berusaha untuk menembus pertahanan lawan. Tidak ada lagi usaha untuk mengekang diri. Yang menjadi tujuan mereka kemudian adalah sentuhan senjata di dada lawan dan membunuhnya sekaligus. Di halaman ternyata bahwa Ki Wirid masih mampu mengimbangi kedua lawannya yang tidak bercacat itu. Betapapun juga Pangeran Sendang Prapat dan Pangeran Cemoro Kuning mengerahkan tenaganya untuk bukan lawannya. Tapi Ki Wirid itu mampu bertahan dengan rapatnya meskipun kakinya timpang. Namun senjata kedua orang lawannya sama sekali tidak menyentuhnya. Aku mengharapkan bahwa pangeran berdua menyadari kesalahan ini, berkata Ki Wirid. Gila, jangan menggurui aku, sebentar lagi kau akan mati. Kematianku bukannya merubah kebenaran, demikian juga kemenangan yang mungkin dapat kalian capai dalam pertempuran ini. Aku tidak memerlukan kebenaran menurut penilaianmu. Bagiku apa yang akan terjadi sesuatu dengan keinginanku adalah kebenaran. Ki Wirid menarik napas dalam-dalam tapi ia sama sekali tidak lengah. Orang yang tidak mau berusaha melihat ke dalam dirinya sendiri selamanya akan sesat, berkata Ki Wirid. Aku tidak peduli, jangan berbicara lagi, teriak Pangeran Cemoro Kuning. Apa salahnya? Sahut Ki Wirid. Aku sobek mulutmu, Pangeran Cemoro Kuning menggeram. Tapi Pangeran Sendang Prapat menyaut, jangan hiraukan, ia memang sedang berusaha membuat kita marah. Tapi kita bukan kanak-kanak, kita harus menyadari cara yang licik itu. Pangeran Cemoro Kuning terdiam, ia tidak lagi berteriak dan bahkan ia mencoba untuk tidak terseret oleh kemarahannya. Meskipun demikian, kedua orang pangeran itu tidak segera dapat menguasai lawannya yang pincang. Bahkan kadang-kadang mereka menjadi bingung dan kehilangan pegangan, sehingga mereka harus beloncatan surut mencari kesempatan untuk mulai dengan serangan berikutnya. Dalam pada itu ternyata bahwa Pangeran Sendang Prapat menjadi tidak sabar lagi. Apalagi ketika ia sempat melihat orang-orang yang mengepung lingkaran di pendopo itu masih berdesak-desakan. Kemarilah satu atau dua orang, teriak Pangeran Sendang Prapat. Lalu, bunuh orang cacat ini lebih dahulu, baru kita bersama-sama akan menyelesaikan yang lain. Suara Pangeran Sendang Prapat bagaikan menggetarkan pendopo itu. Adalah mengirankan sekali bahwa kedua pangeran yang bertempur bersama itu tidak dapat segera mengalahkan seorang lawannya yang cacat. Apalagi mereka terpaksa manggil orang lain untuk membantunya. Soro Reksopati dan Pangeran Soro Rekso menjadi heran, namun kemudian mereka justru mendapat orang cacat itu tentu orang yang pilih tanding. Muridnya yang masih sangat muda itu telah memiliki kemampuan yang mengherankan. Karena itu maka Soro Reksopati dan Pangeran Soro Reksopati telah melepas dua orang untuk turun ke halaman membantu Pangeran Sendang Prapat dan Pangeran Cemoro Kuning melawan orang timpang yang aneh itu. Kekuatan kita tidak akan berkurang, desis Pangeran Soro Reksopati. Justru kita tidak akan berdesak-desakan dan dengan mudah dapat memecahkan lingkaran gila itu. Dua orang yang terdiri di lapisan paling belakang dari kepungan itu pun segera melangkah surut. Sejenak mereka memandang orang timpang di halaman yang bertempur melawan Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat. Orang itu memang luar biasa, berkata mereka di dalam hati. Perlahan-lahan keduanya pun melangkah turun ke halaman mendekati arena pertempuran yang sengit. Jangan panggil orang lain, Pangeran, berkata Ki Wirid. Kau mulai ketakutan, desis Pangeran Cemoro Kuning. Mungkin, tetapi justru karena itu aku akan menjadi liar dan berbahaya. Jangan mengigo. Ketakutan kadang-kadang membuat seseorang berubah dalam solah dan tingkah laku. Kau akan mati apapun yang akan kau lakukan, geram Pangeran Sendang Prapat. Aku sudah memperingatkan, dalam ketakutan aku dapat membunuh mereka berdua.
karena aku tidak akan memperlakukan mereka seperti pangeran berdua. Persetan, teriak Pangeran Cemoro Kuning. Ki Wirit tidak menyaut lagi, tapi wajahnya menjadi tegang karena kedatangan kedua orang yang turun dari pendopo itu. Sementara itu langit menjadi semburat merah. Fajar telah mendekat. Di kejauhan terdengar ayam jantan berkokok bersahutan. Sejenak kemudian maka kedua orang yang turun ke halaman itu pun telah bersiap-siap untuk bertempur. Mereka menempatkan diri masing-masing berseberangan di antara kedua pangeran yang telah memeras keringat melawan Ki Wirit, yang timpang namun tidak segera berhasil. Aku sudah memperingatkan, desis Ki Wirit. Sebaiknya selain pangeran berdua tidak ada orang lain yang ada di lingkaran perkelahian ini. Tetapi bila ini terjadi maka seperti yang aku katakan, aku akan menjadi liar dan berlaku buas. Aku akan mulai membunuh lawanku. Jangan banyak bicara, teriak Pangeran Cemoro Kuning. Ki Wirit terdiam, tapi wajahnya mulai berkerut-merut memandang dua orang yang telah berada di dalam arena pertempuran. Sementara itu ia masih tetap menghindari serangan-serangan yang datang beruntun. Aku memang harus mengurangi jumlah lawanku, katanya di dalam hati. Jumlah orang yang bertempur di pendopo itu terlalu banyak, sehingga pada suatu saat orang-orang yang bertahan dalam lingkaran itu akan kehabisan tenaga. Dalam pada itu, kedua orang yang telah berada di lingkaran pertempurannya itu pun telah ikut pula mengambil bagian. Mereka telah berlompatan pula ikut menyerang. Ki Wirit yang melawan 4 orang sekaligus memang harus memperhitungkan kemampuannya pula. Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat bukannya orang yang tidak berilmu, tetapi mereka adalah orang-orang yang cukup kuat untuk bertempur, apalagi berpasangan.